Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mencermati sejarah senjata. Jadi bangsa Indonesia, kalau kita perhatikan dari kepemilikan senjata, terutama masing-masing suku-suku bangsa, maka betapa senjata tradisional bangsa Indonesia sebenarnya tidak dibuat dengan cara yang tradisional. Terutama ketika masyarakat Indonesia sudah mengalami masa logam atau zaman logam. Jadi ketika zaman logam, maka sebenarnya bangsa Indonesia bisa dikatakan mempunyai teknologi yang maju. Nah, kita perhatikan dari keris, ya, jadi keris yang dipakai oleh bangsa Indonesia, kemudian juga pedang, parang, ya, kemudian ada kudi, gitu ya, kemudian ada bendo, ya. Jadi sebenarnya pembuatan alat-alat senjata tradisional itu semuanya membuat dengan logam. Berarti bangsa Indonesia memang pernah dalam sejarahnya atau pada masa prasejarah telah menggunakan logam sebagai bahan untuk membuat peralatan. Nah, tentu saja bangsa yang sudah menggunakan logam ini diperhitungkan telah mengalami kemajuan karena mereka bisa mengolah logam menjadi sebuah alat. Meskipun orang mungkin akan melihat wah itu adalah merupakan teknologi yang sederhana. Tetapi pada dasarnya teknologi logam itu sudah menunjukkan kemajuannya. Nah, tetapi kita melihat bahwa pembuatan senjata tradisional Indonesia menunjukkan tidak hanya mempunyai segi fungsional saja, tetapi juga mempunyai segi filosofinya, baik itu yang sederhana maupun yang rumit gitu ya. Jadi yang paling rumit itu adalah ketika orang membuat keris. Betapa rumitnya dengan look-looknya gitu ya. Dan bahkan di dalam keris itu terdapat ukiran pola-pola hias gitu ya. Dan juga di situ ada warangan ya yang bisa ditempelkan, yaitu sejenis zat yang bisa meracuni orang yang tergores ya. Nah, jadi sebenarnya keris atau katakanlah senjata-senjata tradisional Indonesia itu sebenarnya sudah mengalami kemajuan teknologi. Tetapi senjata-senjata itu bisa digunakan apabila berdekatan dengan lawan. Tapi kalau jauh, ya orang harus mendekat. Nah, inilah yang mungkin ketinggalan dari senjata-senjata yang dibawa misalnya oleh VOC misalnya, kemudian oleh Belanda, ya juga para penjajah lainnya ya. Jadi di sini selalu ada ungkapan bahwa bangsa Indonesia dalam berperang dengan VOC dan Belanda selalu menemui kekalahan karena dengan alasan, ya, alasannya adalah kalah dalam hal persenjataan. Jadi kalahnya dalam persenjataan itu yang yang kemudian selalu dicatat oleh sejarah sebagai kekalahan ya, yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam melawan VOC maupun melawan Belanda pada masa lampau. Jadi keris tentu memang harus dipakai ketika dekat dengan musuh. Tetapi ketika mendekat kepada musuh, kita ditembak dan mati, gitu ya. Jadi memang senjata-senjata tradisional ini harus dipakai ketika bertempur satu lawan satu, ya artinya pertempuran secara tradisional, bukan pertempuran yang
menggunakan senjata tembakan gitu ya, maka karena senjata tembakan itu maka gampang saja musuh membunuh bangsa kita ya, terutama dalam pertempuran-pertempuran itu. Nah, inilah merupakan suatu hal yang selalu dicatat dalam sejarah bagaimana bangsa Indonesia selalu kalah. Nah, tapi kemudian teknologi modern senjata itu juga menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi artinya pabrik-pabrik senjata juga menjual kepada siapapun ya, dengan terutama karena untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Senjata juga merupakan produk seperti baju ya, seperti makanan gitu ya. Nah, sehingga dijual bebas, siapapun yang bisa bayar bisa membeli gitu. Nah, lama-lama senjata tentu saja ada yang senjata yang konvensional, tetapi ada juga senjata yang orang menggunakan nuklir misalnya. Jadi bom atom dan sebagainya itu tentu saja merupakan perkembangan dari industri persenjataan yang lebih maju ya. Nah, sehingga senjata-senjata itu juga dijual dengan bebas kecuali yang bersifat rahasia ya. Jadi ada senjata-senjata yang dirahasiakan yang tidak dijual kepada umum ya, karena ini berkaitan dengan monopoli ya. Nah, tetapi lama-kelamaan ya bangsa-bangsa itu juga mengalami kemajuan, jadi mereka membuat produk senjata yang jadi bersaing satu sama lain. Nah, sehingga kemungkinan dengan adanya persaingan senjata maka di bumi ini memang sering terjadi pertempuran-pertempuran ya, sebelum ya mungkin sebelum munculnya perang dunia yang ketiga ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.